berarti adat pernikahan nih nggak usah bilang general Tionghoa, antar daerah pun punya ciri khas. 3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya Orang Pondok. Mungkin menyambung tadi mungkin pengalaman Kosoni di pernikahan untuk budaya Minang lah ya. Nah, kita nih kebetulan Kampung Pondok Podcast ini juga ingin tahu kalau untuk pernikahan secara budaya Tionghoa. Nah, mungkin bisa diceritakan bagi mungkin dari pemirsa kita di rumah ya kok. Mana tahu ada ingin menikah nih, apa-apa mungkin dipersiapkan dan apa sih mungkin adat di budaya Tionghoa untuk ada pernikahan. Mungkin bisa Kosoni sharing biar nih yang mau nikah bisa disegerakan. Iya, ini secara garis besarnya ya. Kalau mau lebih mendetail silakan hubungi Kosoni saja secara pribadi. Weh, siap. Nanti nomor handphone boleh disebut dulu? Iya. Biar nanti pemirsa tahu. Nomor handphone, nomor rekening juga bisa. Boleh. Iya. Yang pertama ada biasa istilah tuh tukang ngitung atau lihat lajit. Lajit tuh misalnya lihat hari baik, bulan baik, tanggal baik. Kemudian setelah calon pengantin dan keluarga melihat bulan baik, tanggal baik, kemudian ada prosesi lamaran. Oh, lamaran. Lamaran tuh pihak keluarga laki-laki mengunjungi pihak keluarga perempuan. Oh, laki-laki mengunjungi pihak perempuan. Iya. Oke. Kemudian bisa sertakan di pihak keluarga laki-laki itu ada membawa perhiasan, uang susu. Perhiasan itu dimaksudkan untuk mengikat. Maknanya ya? Iya, mengikat. Ya. Kalau susu tadi apa maknanya? Uang susu. Oh, uang susu ya? Iya, bukan salah dengar susu, saya. ya. Iya. Saya pikir bawa susu. Iya, teman-teman sudah malam ya, jadi susu. Nah, itu susu. Jadi uang susu ya? Iya. Jadi uang susu itu apa gunanya kok? Uang susu itu sebagai uang balas budi jasa kebaikan ibu yang memberikan uang susu itu. Misalnya ibu laki-laki memberikan ke ibu perempuan ada 2 buah ampau. Oke. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke, ini menarik. Nanti ibu perempuan nih pilihlah yang mana mau. Yang besar atau yang kecil. Oke. Maknanya saya rahasiakan. Makna dirahasiakan. Ya, kalau mau tahu hubungi lagi. Iya, betul. Oke. Ya, kemudian sesudah lamaran kemudian ada proses sanjit namanya. Sanjit? Ya, sanjit itu biasanya kalau ada Tionghoa Padang hari Kamis. Hari Kamis biasanya. Oh, sanjit ini apa nama istilah ininya? Membawa baki. Ada istilah lainnya kok nggak salah memajang. Ya? Memajang. Ya. Sama ya? Ya. Kalau kita di Padang ini saya ketahui, yang saya kenal ya, memajang. Sanjit ini adatnya Jakarta. Oh, istilah Jakarta. Makanya saya kalau di Padang itu dulu memajang ya. Gitu. Waktu kecil-kecil pun Koko ingat cuma kata-kata memajang. Ya. Bukan sanjit. Sanjit. Makanya nih baru dengar saya nih istilahnya. Akhir-akhir nih di tahun 2000-an, tahun 2005 sudah mulailah sanjit di Kota Padang. Pakai istilah keren lagi. Iya, di Padang nih tahu sendirilah, sanjit semuanya. Oke. Tapi syukur juga dulu kok. Dulu saya belum pakai istilah sanjit. Jadi kalau belum pakai istilah sanjit, saya dulu masih pakai istilah memajang pas nikah. Jadi bawa cuma buah. Betul. Kalau pakai sanjit mungkin bawa apa? Bawa perhiasan. Sama kemudian bawa baju. Bawa uang susu. Oh, kalau kayak gitu mungkin sampai baju saya mungkin susah juga saya bawa. Kalau budaya orang Tionghoa Padang nih kebanyakan tidak bisa kita bilangkan harus ikuti A. Kadang-kadang keluarga yang B, misalnya yang ceweknya keluarga Medan. Ya. Yang cowoknya orang Padang. Yang ceweknya ngotot ikuti adat Medan. Yang cowok ikuti adat Padang. Gimana? Oke. Berarti budaya Tionghoa pernikahan
adat Padang Medan beda pula ya? Beda. Oke, berarti adat pernikahan ini nggak usah bilang general Tionghoa, Iya. antar daerah pun punya ciri khas. Beda, ya. Misalnya kamu menikah sama orang Binjai pun beda. Syukurnya saya masih sama orang Padang. Sama orang Padang, kan? Aman. Aman. Kan? Kalau nikahnya sama mungkin budaya lain, mungkin pusing saya. Iya. Terpaksa cari kosoni untuk kasih tunjuk. Pusing 7 keliling, kemudian meninggoy. Oke, mungkin lanjut ke Sony tadi menyambung yang tadi setelah apa tadi namanya? Memajang. Iya, memajang. Nah. Dalam proses memajang itu biasanya hal yang pertama dilakukan yang wajib hadir dulu adalah kaum ibu-ibu. Kaum ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah punya cucu, tidak boleh cerai hidup. Kenapa harus begitu? Tidak boleh cerai hidup itu diartikan takutnya nanti ke depannya keluarganya bisa cerai. Kalau cerai mati boleh, kalau cerai hidup tidak boleh. Jadi itu lambangnya bahwa makanya yang harus hadir, ya, tidak boleh cerai hidup. Cerai hidup. Iya. Oke. Ya, kita kan takut ada apa-apa ke depannya pernikahan anak kita kan, jadi kita untuk mewaspadai, kita membentengi, usahakanlah keluarga kita yang sudah berkeluarga, yang sudah punya cucu, yang sudah cerai mati. Oke, artinya adalah itu melambangkan keharmonisan ya, sampai punya cucu. Betul. Itu pun masih hidup berdampingan. Iya. Doanya pun juga supaya yang menikah seperti itu ya. Iya, iya. Ya, setelah itu dipanggillah mempelai perempuannya duduk pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian ada baki, apa yang bulat itu namanya? Apa namanya? Ada tuh istilah Padangnya tuh. Baki, bukan pagi apa? Niru. Ya, niru. Kalau bahasa Padang niru. Niru tuh misalnya kita niru bulat ya. Niru tuh misalnya yang begini kita menulis kan begini itu. Itu niru juga namanya kan? Oh, meniru. Oh, meniru ya. Oh, meniru ya. Ini niru. Niru ini bahasa apa sih Padang ya? Kayak iya ya. Kalau bahasa keren Jakartanya apa itu? Baki. Baki beda. Baki itu lebih ke keranjang nampaknya. Ya makanya niru nih. Hah? Tampi ya? Tampi. Berarti bahasa Padangnya yang penting niru. Niru lah. Kemudian niru. Kemudian kalau koko sih, kalau style koko biasanya niru koko lapisi sama kertas warna merah. Merah tuh artinya keberanian, artinya lambang cinta kasih. Kemudian koko selipkan ada beras. Di mana ya? Di bawah? Ya, kan ada niru. Kemudian ada dilapisi sama kertas merah. Kemudian ada beras 8 gantang. 1, 2, 3, 8. Kenapa ada beras itu? Maknanya beras apa? Beras itu maknanya kemakmuran. Semoga rumah tangga yang bakal dibina ini makmur, sejahtera, dan banyak cuannya. Tidak pernah kekurangan berarti ya? Tidak pernah kekurangan. Karena saya kepikiran kan kalau berasnya banyak 8 gantang, artinya tidak pernah kurang. Kalau 8 tuh? Ya, 8 kan dalam istilah Tionghoa tuh kan 8 tuh kan angka yang bagus, sempurna. Tidak pernah ada putus kan 8 kan? Tidak pernah putus-putus berarti ya. Nah, berarti setelah niru tadi ada dilapis kertas merah. Nah, apa lagi tuh kok? Beras, kemudian sudah beras. Kemudian ada pisang mani. Pisang mani, kemudian ada permen, ada asinan, kemudian juga ada pisau cukur, kemudian juga ada kemenyan. Oh, pisau cukur juga sampai kemenyan ya? Iya. Jadi gunanya apa tuh yang barang-barang tadi yang disebutkan tadi itu? Ya, gunanya pertama, pisau cukur itu pertama kan yang perempuan duduk, kemudian yang cukur pertama mungkin mak comblang. Mak comblang tuh diistilahkan yang menjodohkan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Cukurnya cukup dengan selayang saja, tidak perlu cukur habis botak dong. Nanti jelek nanti. Iya, jelek nanti secara
formalitas aja, serak. Itu tuh menandakan membuang kesialan. Berarti yang mencukur tetap yang ibu-ibu tadi ya? Iya, cukurnya mak comblang. Oh, mak comblang. Mak comblang, kemudian orang tua dari pihak laki-laki dan orang tua dari pihak perempuan. Itu yang mencukur? Iya. Kemudian sudah mencukur, kemudian ada beras kuning dilempar ke pengantin, maksudnya ke calon pengantin perempuan. Beras kuning dilempar ke... Yang lempar siapa nih kok? Yang mak comblang. Kemudian ada mama laki-laki, mama perempuan. Ya diistilahkan, ya beras itu kan lambang kemakmuran, tuh lambang kesejahteraan. Oh, ya diserakkan. Jadi bisa diserakkan lambang kesejahteraan ya? Iya, lambang kesuburan. Nah, jadi yang kepikiran nih, mungkin agak telat nih ya, telat datang tadi pas bicara beras 8 gantang tadi sih. Baru dapat saya nih pertanyaan. Yang dapat beras 8 gantang tadi, itu setelah pernikahan ada yang miskin atau memang makmur semuanya? Oh, maknanya enggak, kan Kosoni ini ada jadi MC, ada yang bantu ini, yang Kosoni kenal lah, yang kenal mengikuti pada saat pernikahan itu, kan udah kasih nih. Nah, yang setelah nikah ada miskin atau memang makmur? Oh, efek sampingnya setelah menggunakan beras itu ya. Ya, kok lihat dia tergantung suami istrinya lah, giat mencari uang langsung cuannya banyak. Kalau duduk-duduk di kamar golek berdua-dua ya ada apa-apa kan. Jadi balik lagi ya. Iya. Yang tadi Kosoni sampaikan itu adat yang harus kita hormati. Tapi untuk makmur tetap butuh kerja keras. Iya, betul. Saya pun juga mau bobok dua langsung dapat uang, mau saya itu. Bobok aja kita. Bobok aja kan. Kucak-kucak kaki, mau tuh. Tadi ada lempar beras kuning. Iya. Nah, saya pernah sih lihatnya itu ada di tangkis apa namanya? Berarti yang si mak comblang lempar ke pengantin wanita. Ya. Kita bahas yang sanjitnya, yang memajangnya dulu. Ya. Sip. Ya, kemudian yang mak comblang nih serakkanlah di muka calon mempelai perempuan. Kemudian diikuti oleh mama mempelai laki-laki dan mama mempelai perempuan. Kemudian dikasihlah makan pisang manis. Pisang manis ya. Pisang manis. Maknanya apa tuh? Pisang manis itu ya istilahnya kan pisang manis. Manis artinya manis di depan mertua. Manis depan mertua. Mulutnya manis di depan mertua. Supaya nanti harus manis-manis. Iya, supaya mertua tuh sayang sama menantunya. Bisa, mami butuh belanja, mau berapa banyak? Nah, jadi makanya makan pisang manis. Iya, pisang manis supaya menantu lunak sama mertua. Ini yang penting serba manis. Iya, penting serba manis kan. Gula-gula manis, asinan manis. Intinya tuh ya, kalau asinan agak asin, namanya asinan. Iya. Nggak manis. Manisan tepatnya, manisan. Oh, manisan ya. Kalau asinan, asin. Oke, ya selanjutnya setelah pemberian pisang manis, kemudian manisan, permen, kemudian kan ada tempat tidurnya nih. Ada bantal kepala, ada bantal guling, ada spray, kemudian diasok-asok tuh. Nah, kan ada dupanya tuh. Diasok-asok sebanyak 3 kali. Ya, kemudian setelah diasok-asok, kemudian kaum ibu-ibu pasanglah spray bantal kepala, pasanglah spray bantal guling, pasang semuanya. Nah, ya. Kemudian sudah siap pasang, kemudian kita panggil mempelai cowoknya datang, kemudian disojakanlah kepada pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga perempuan yang sudah membantu dalam proses memajang. Berarti si mempelai laki-laki maupun perempuan ini soja ya? Iya. Yang para ibu-ibu yang bantu tadi ya? Iya.
Berarti setelah dipasang apa namanya? Spray, ya. Setelah itu apa lagi? Malamnya istilahnya tuh guling-guling tempat tidur. Itu yang ada, ya itu yang tadi kepikiran saya sempat ada guling-guling tempat tidur gitu. Guling-guling tempat tidur tuh kalau sepengetahuan Koko dilakukan pas waktu Sanjo. Sanjo ini artinya apa nih? Kadang pemirsa kita nih Sanjo ini nanti ragu. Mungkin Sanjo itu apa tuh kok? Sebelum sesudah maghrib lah, kira ya, jam 6:30 gitu. Senja lah ya, senja. Ya kemudian ya anak yang guling-guling tuh harus Shonaga yang cowok. Harus cowok. Iya. Jadi kenapa harus Shonaga? Ya naga tuh kan artinya hewan yang hoki lah, yang pembawa keberuntungan lah. Hewan yang dianggap yang bisa melawan semua yang buruk-buruk di tempat mereka berada. Berarti guling-guling. Harapannya nih mungkin kalau saya tidak salah nih, dia guling tuh kayak dia membersihkan lah ya. Betul sekali. Membersihkan segala kesialan, kejelekan, keburukan, supaya kedepannya lebih makmur. Iya. Berarti saya lihat ya adat yang Kosoni sampaikan tadi ya, adat pernikahan semuanya tujuannya adalah untuk kemakmuran. Betul. Yang dari beras 8 gantang sampai permen yang manis-manis, sampailah yang namanya guling-guling. Nah kalau sudah makmur, jangan lupa. Kalau sudah makmur itu kan kita sudah banyak uang, itu harus ditabung. Betul sekali. Tabungnya di Bank Permata. Iya. Oke, saya ini dulu ya pemirsa, sedikit promo boleh ya? Setelah itu, ini kan baru memajang sanjit. Iya. Berarti sudah selesai sanjit yang seperti tadi? Sudah. Kemudian kita lanjut ke hari berikutnya. Misalnya mereka pesta hari Minggu, ada GR Geli Resik di gereja. Di gereja ini bagi yang Katolik ya? Katolik. Biasanya kalau pakai jasa Koko temani mereka GR sampai ke dalam gereja. Sampai dalam gereja. Buku misalnya pun Koko bantu buatkan. Berarti ini full service ya? Kalau di pelayanan Koson ini MC-nya full service. Sampai orang MC rasa WO. MC rasa WO. Oke. Nah, ya kemudian setelah itu habis GR di gereja, lalu Koko menyuruh calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, keluarga laki-laki, keluarga perempuan untuk langsung latihan. Misalnya latihannya mereka memilih pestanya di gedung atau di hotel, langsung GR. GR. Setelah GR gereja, ya GR di gedung atau di hotel tuh ya seperti latihan jalan mereka masuk. Berarti kayak saya lihat pernikahan dia masuk itu perlu latihan juga. Perlu latihan. Berarti nggak gampang loh pemirsa yang mau merit nih, ingat ini harus semua latihan. Semua pun latihan, malam-malam pun latihan. Semuanya latihan ya. Koko maksudkan latihan GR di gedung atau di hotel itu siangnya supaya malam tuh yang calon pengantin keluarga tuh bisa beristirahat. Berarti ini harinya hari Sabtu berarti? Ya, misalnya mereka menikah hari Minggu. Koko mau Sabtu siang atau Sabtu pagi itu mereka habiskanlah untuk latihan GR di gereja, kemudian latihan GR di kongsi atau di hotel. Tuntaskanlah sampai siang, sore sampai malam mereka bisa beristirahat. Karena Koko menghandle wedding tuh kadang-kadang kebanyakan kasihan yang lihat yang mempelai perempuannya sudah jam 3 pagi. Kecapean ya? Iya. Yang ada nanti takutnya sakit. Iya. Misalnya kalau Koko latihan GR-nya malam, kasihan habisnya mau sampai jam berapa? Betul. Besok jam 3 subuh udah harus bangun. Makanya lebih bagus setelah GR gereja langsung lanjut GR di gedung atau di hotel. Berarti setelah selesai GR di gereja, berarti kan GR di gedung. Nah besok kan harus persiapan di untuk sebelum pra pernikahan nih. Nah itu seperti apa persiapan atau adat untuk pernikahan Tionghoa? Kemudian jam 7 itu ada prosesi. Ada prosesi pemasangan jas. Pemasangan jas.
Setelah pemasangan jas, prosesinya itu di hotel, di rumah, atau di gedung pernikahan? Terserah keluarga memutuskan di rumah atau di hotel. Oke. Kalau masyarakat Tionghoa Pondok memakai jasa koko, biasanya tuh ada wedding door games. Wedding door games. Nah, apa tuh? Itu tuh sebelum pengantin laki-laki dan pengiringnya menjemput pengantin cewek, ada dikerjain sedikit gamesnya. Yang dikerjain yang cowok? Yang cowok. Iyalah. Mau jemput si cewek enak-enak aja langsung ya. Membutuhkan pengorbanan. Nah, harus butuh perjuangan. Ya sedikit kelucuan lah. Itu tuh ya diibaratkan semua itu butuh perjuangan. Tidak gampang untuk mengambil anak orang. Oke, artinya adalah kalau lu dapatkan ya. Kalau lu berhasil melewati rintangan, tantangan dan halangan, dapat ya. Dan juga lu sudah susah dapat. Iya. Lepasnya juga jangan sampai gampang. Iya. Dapatnya susah, ya betul-betul harus dijaga. Betul. Betul kan kok? Betul. Artinya adalah bagi yang nikah betul-betul jaga. Iya. Jangan sampai dilepas. Berarti setelah butuh perjuangan tadi, lanjut apa lagi tuh? Ya, kemudian ya mereka ya bertemu. Kemudian ya mereka pergi ke gereja, ke kapel. Ya, masih banyak lagi urutan-urutannya, tapi tidak aku jelaskan secara mendetail di sini ya. Oke, jadi kalau mau yang mau menikah langsung ya. Iya. Oke. Nah, setelah dari kapel itu jam berapa kapel ya atau gereja atau kelenteng atau wihara tepatnya. Tergantung pendetanya, tergantung pastornya, tergantung bikunya membawa pemberkatan pernikahannya mau 1 jam atau 1,5 jam. Oke, ini berarti yang pada saat pemberkatan dan lain-lain. Nah, terus saya ada lihat ini kok. Pada saat married itu kan, udah sampai di gedung pernikahan. Itu ada istilah biasanya apa? Terima soja ya? Iya, terima soja. Terima soja bisa, tipai bisa. Apa namanya? Tipai Sama, seremoni. itu sama. Kalau terima soja, kita menghormati orang yang lebih tua. Terima soja? Ya. Oke. Kalau tipai itu kita ya sama, kita terima soja, kita akui, lalu kita kasih teh. Itu aja, ada penambahan teh. Makanya tipai. Ya, tipai. Bahasa Inggris ya, teh ya. Ya, teh. Tipai. Oke. Berarti setelah terima soja dikasih teh. Iya. Berarti itu setelah terima soja itu biasanya yang ikut terima soja harus keluarga, atau orang lain juga boleh papa, ikut. mama, kemudian oma atau nenek, kemudian sepupu yang sudah menikah harus ikut dalam tradisi terima soja. Oke, berarti harus ikut ya. Oke, berarti setelah proses itu terima soja barulah sampai ke acara pernikahan. Berarti secara kita bicara tentang budaya, artinya itulah runtutan yang tadi Mas Sony sampaikan ya, dari awalnya yang melamar, sampailah memajang, sampailah yang sampai terima soja, dan berakhir di resepsi pernikahan. Berarti artinya adalah untuk sebuah pernikahan itu juga bukan proses yang ini ya, juga bukan proses yang singkat sebenarnya ya. Pernikahan itu suatu proses yang membutuhkan tantangan, sehingga ya kalau saya lihat juga butuh betul-betul perjuangan dan pengorbanan. Terakhir, Ko Sony, tadi kan kita bicara tentang perjalanan hidup Ko Sony menjadi MC yang penuh banyak tantangan dalam memilih pekerjaan juga sesuai passion maupun sampai makna pernikahan. Mungkin dari Ko Sony ada nggak mau sampaikan ke pemirsa pesan atau seperti apa mungkin bermanfaat juga untuk kita semua. Silakan. Ya, pesan saya kepada yang melihat dan mendengar Kampung Pondok Podcast ini, semua orang bisa menikah, tergantung Anda memilih WO-nya, tergantung Anda memilih orang yang Anda percayakan untuk mengelola pernikahan. Karena di pernikahan kan kita maunya yang terbaik. Itu kan seumur hidup. Ya, kalau bisa
kita juga melihatlah vendor-vendor wedding yang berkualitas, yang tidak menjual nama, tapi mereka tuh betul-betul berkomitmen lah dalam mereka bertugas. Oke, berarti carilah yang berkompeten, profesional ya, profesional yang sudah banyak pengalamannya. Ya, saya lihat ya wedding di Padang, vendor-vendor weddingnya luar biasa di Padang ini. Mereka ya ada rasa ingin untuk menciptakan sebuah pernikahan yang berkesan. Jadi undangan yang hadir tidak datang untuk isi buku tamu, ambil nasi lalu pulang, tapi mereka juga ada yang berkesan lah dalam pesta pernikahan. Sebelum menutup mungkin pesan-pesan tadi kan ada mengenai wedding ya. Nah, saya ingin satu sebelum menutup podcast kita. Menurut Kosoni sebagai MC yang menjalankan mengikuti budaya Tionghoa, dan juga saya melihat kan ini kaum milenial juga. Bagi Kosoni dalam menjalankan pernikahan khususnya Tionghoa, masih relevan kita memakai budaya Tionghoa dalam pernikahan atau kita meninggalkan budaya pernikahan itu? Masih, karena kita kan harus menghormati ada istiadat kita harus menghormati leluhur kita lah. Di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya adalah berarti walaupun zaman sudah modern, walaupun sudah banyak yang di-cut, tapi usahakanlah kita tetap menjunjung tinggi ada istiadat kita. Kita warga Tionghoa, kita harus apa yang sudah diajarkan sama pendahulu kita tentang wedding ini harus kita jaga, kita pelihara. Jangan kita stuck, misal kita hilangkan. Berarti adalah kita harus melestarikan budaya Tionghoa. Kalau tidak kita yang jaga, siapa lagi? Begitu juga kenapa Kampung Pondok Podcast ini ada. Kita ingin betul-betul menggali budaya Tionghoa dan kita masukkan di channel kita supaya bagi anak-anak milenial yang ingin mengetahui budaya Tionghoa bisa melihat langsung di channel Kampung Pondok Podcast dan bisa mengikuti budayanya dan mengingat leluhur. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe.